Dari tangan dingin Melly Goeslaw, inilah penyanyi yang memiliki masa depan cerah karena memiliki warna vokal khas, paras cantik, serta masih muda belia. Pertemuan Melly dengan Dinda Gania juga bukan pertemuan biasa karena berawal dari kesamaan hobi pada kucing, kemudian curhat tentang cinta. Jadilah sebuah lagu berjudul Teman Rasa Pacar. Dinda yang baru berusia 11 tahun rupanya memberi tantangan tersendiri bagi Melly untuk menggubah lirik yang pas. Apalagi dengan suara Dinda yang khas membuatnya merasa menemukan sesuatu yang berbeda. Meski baru berusia 11 tahun, Dinda memiliki pengalaman tidak sedikit dalam bermusik. Di sosial media, ia juga dikenal sebagai pengcover lagu-lagu hits. Bukan hanya memiliki suara bagus, Dinda juga sudah mempunyai penggemar sehingga menjadi modal untuk masuk industri musik secara lebih profesional. Tapi benarkah Melly sempat kaget ketika mendengar suara Dinda? Bagi penikmat musik di tanah air, nama Melly Goeslaw seperti sebuah kunci kesuksesan. Sebab banyak karya putri musisi Melky Goeslaw inilah yang menjadi hits. Ia juga dikenal handal menulis lagu untuk soundtrack film. Lantas apa saja kiprah Melly di belantika musik Indonesia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pertemuan penyanyi dan pencipta lagu ternama Melly Goeslaw dengan Dinda Gania menghasilkan sebuah karya. Awalnya, gadis remaja bernama lengkap Dinda Gania Alfa Tunisa itu mengunjungi rumah Melly yang sama-sama penggemar kucing. Melly sendiri mempunyai cukup banyak kucing. Dinda dan sang bunda datang ke rumah Melly untuk bermain kucing. Belum ada pembicaraan serius seputar musik. Karena yang terjadi, Dinda curhat tentang perasaannya pada Melly. Tapi justru itulah yang menjadi pintu untuk Melly menulis lirik yang pas dengan karakter Dinda. Curhatnya menjadi inspirasi bagi Melly dalam menulis lagu, membuat Dinda pun senang bukan kepalang. Apalagi setelah kemudian lagu itu ia nyanyikan. Ke rumah aku, waktu itu kita ngobrol-ngobrol lah, sempet ya cerita-cerita lah kalau anak seusia dia itu kan gimana gitu di dalam pergaulan sama teman-temannya. Terus itu yang menginspirasi aku jadi kepikiran bikin lagu Teman Rasa Pacar. Senang banget dan lega juga. Aku sih seneng tapi juga kayak panik juga, kayak ini kalau aku misalnya bawain lagunya Tante Melly terus aku gak ngetop atau trending gimana, kan jadi gak enak gitu sama Tante Melly. Dinda kan suka kucing, sedangkan Teh Melly kan juga kucingnya tuh banyak banget tuh di rumahnya. Udah awalnya mau main kucing, ya udah main, terus tahu-tahu dia curhat akhirnya gitu loh. Terus wah, kita bikin lagu seru juga nih, judul ini belum ada nih kata Teh Melly gitu. Ya udah gitu aja sih. Aku lepas benar-benar dalam arti Dinda juga nanti akan merasakan bagaimana nyemplung di dunia industri musik ini kan. Ada nanti menemukan kadang chart naik, kadang chart turun gitu dan lain sebagainya. Itu nanti ya natural aja begitu aja. Meski memiliki pengalaman menyanyi yang cukup lewat aktivitas yang mengcover lagu, Dinda adalah gadis belia yang baru menginjak usia remaja.
Itulah yang membuat Melly Goeslaw sempat risau saat membuat lirik untuk gadis kelahiran Jakarta 10 November 2009 tersebut. Bagi Melly, ini adalah pengalaman pertamanya untuk menulis lagu untuk anak usia awal belasan. Sebab anak-anak seusia Dinda sudah memiliki referensi musik yang mendunia, sehingga tidak mudah dibuatkan lagu yang biasa-biasa saja. Kendala yang paling besar di lirik ya. Kalau melodi bisa bagaimana aja, tapi lirik kita tahu semuanya anak-anak sekarang kan dikasih lagu anak-anak juga nggak mau pasti kan. Jadinya ya itu dipikirkan benar-benar liriknya yang masuk ke usianya Dinda, tapi juga masih bisa dinikmati oleh yang lebih tua dari Dinda. Ya itu liriknya memang begitu. Liriknya memang seperti itu. Jadi pertanyaan dari seorang gadis, cinta tuh apa sih gitu? Sakit hati tuh gimana gitu? Sama nggak sih sama sakit gigi gitu? Sama nggak kayak gitu-gitu? Membawakan lagu-lagu Melly Goeslaw memang selalu penuh tantangan, meski juga menjanjikan sebuah kesuksesan. Dan itulah yang dirasakan Dinda Gania. Lantas apa yang membuat Melly kaget ketika mendengar suara Dinda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Musik bagi Dinda Gania sepertinya sudah menjadi hari-harinya. Lewat suaranya yang khas, ia memetik sukses di sosial media dengan membuat cover lagu-lagu penyanyi ternama. Dari sana, ia pun tertarik untuk membuat lagu sendiri. Itulah yang membuatnya masuk manajemen sehingga karir musiknya semakin tertata dengan baik. Apalagi, menyanyi memang bukan sekadar bakat, melainkan sudah menjadi kehidupan bagi Dinda. Sang ibu juga mengisahkan sudah sejak anak-anak Dinda pandai menyanyi. Pas di sekolah gurunya bilang, "Bu, kayaknya anaknya nih bisa nyanyi gitu loh." Ya udah, namanya di sekolah ada pelajaran musik, ya ikut aja ngalir. Terus dia ikut lomba, dia tampil di mana, di mall, di apa. Ya udah saya biarin biar dia terbiasa. Kalau dia suka nyanyinya itu dari TK, tapi mulai dilihat sama gurunya tuh dari sekolah dasar, dari kelas 1. Semuanya pada bilang suaraku bagus. Dan yang suruh kayak, coba kamu mulai nyanyi aja lebih banyak, itu guru aku dan bunda aku. Soalnya mereka berdua yang sering banget dengerin aku nyanyi sih. Pokoknya dari mulai aku berkreasi di YouTube deh, itu di saat aku berkreasi di YouTube aku ngerasa pede, aku ngerasa oh iya suaraku lumayan bagus juga ya gitu. Dan akhirnya pede seterusnya dan jadi single deh. Awalnya itu aku kan nulis lagu kan I Love You Bunda. Nah di situ aku kasih tau guru musik aku, bunda dan om aku, ya kan. Katanya bagus tuh, gimana kalau kita bikin single dan kita masukin ke manajemen. Lagu I Love You Bunda dikasih tau ke situ dan kata Om Mansuri bagus dan aku dijadiin talent Dimas. Aku cover lagu, seterusnya bikin single yang lain, terus jadi deh I Love You Bunda. Aku sih yakin aja ya. Anaknya kan memang punya kemampuan gitu, bukannya nggak punya kemampuan. Anaknya punya kemampuan, jadi aku sih yakin aja. Pertemuan Melly dengan Dinda yang kemudian menghasilkan kerjasama apik mempunyai cerita tersendiri. Pandemi membuat Melly dan Dinda tidak bisa sering bertemu sehingga butuh kerja keras yang jauh lebih rumit karena harus ditemukan formula untuk berbagi chemistry. Untuk tes vokal misalnya, Melly pun mengandalkan video call atau pertemuan lewat Zoom. Tapi dari sana, ia pun justru kaget karena kualitas suara Dinda yang sudah terdengar bagus. Sama seperti Melly, Dinda juga kaget dan tidak menyangka akan menyanyikan lagu yang ditulis oleh musisi sekelas Melly Goeslaw. Waktu
kaget banget, aku kayak ini aku beneran ditulis lagu sama Tante Meli. Teh Meli sempat kaget waktu tes vokal atau buntuin nada tuh kan via video call, terbatas banget karena PPKM. Segini, aduh nggak bisa, segini, ih kamu tinggi juga ya, gitu. Teh Meli tuh ngomong gitu, ih kamu tinggi juga ya nadanya, gitu. Itu aja sih. Umurnya masih 11 tahun, jalan 12, jadi masih banyak banget kemungkinan baik yang akan terjadi untuk Dinda ya. Peluangnya masih sangat besar karena kan masih muda, cantik, suaranya punya ciri khas. Tidak hanya dikenal melahirkan talenta-talenta baru di industri musik, Melly Goeslaw juga bertangan dingin menulis musik untuk film. Lantas benarkah hampir semua soundtrack film yang digarap menjadi hits? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Melly Goeslaw memang seperti menjadi jaminan mutu untuk lagu-lagu yang digubahnya. Nyaris semua lagu yang ditangani oleh Melly menjadi hits, termasuk lagu latar untuk film. Tidak sedikit film-film besar yang soundtracknya digarap oleh Melly Goeslaw, termasuk film Ada Apa Dengan Cinta yang hingga kini menjadi fenomena film Indonesia. Lewat Ada Apa Dengan Cinta edisi tahun 2004 dan 2016, Melly mendapatkan penghargaan dalam Festival Film Indonesia sebagai penata musik terbaik. Puluhan soundtrack telah dihasilkan sehingga ia pun sering disebut dengan julukan si Ratu Soundtrack karena telah melahirkan lebih dari 10 soundtrack. Lahir pada 7 Januari 1974, putri musisi kenamaan Melky Goeslaw ini pada akhirnya menjadi langganan untuk membuat soundtrack film-film laris. Ya, jadi yang bikin lagu nih Teh Meli. Dan pasti aku di sini posisinya diajak sama Teh Meli dan pastinya ini adalah sebuah kebanggaan banget sekali ya buat saya gitu dan kehormatan sekali gitu bisa nyanyi duet sama Teh Meli, bisa jadi soundtrack dari film Kartini juga ya. Cari benang merahnya dan ya benang merahnya yang aku angkat adalah tentang persahabatannya ya karena itu lebih universal. Ini kan bukan tentang love story antara perempuan dan laki-laki pacaran ya. Orang Indonesia itu rada kurang gampang, kurang mudah untuk menerima love story yang lain seperti misalnya anak sayang sama ibunya, anak sayang sama kakaknya atau soal persahabatan itu rada nggak terlalu gampang gitu. Nah itu challenge buat saya untuk menulis liriknya, bagaimana caranya lirik itu tetap universal, tetap diterima oleh mereka-mereka yang punya sahabat gitu ataupun ya seluruh masyarakat Indonesia dan bisa baper juga. Selain dikenal sebagai pembuat musik untuk film-film laris, Melly Goeslaw juga memiliki nama besar sebagai penyanyi dan juga pembuat lagu. Semua artis-artis nomor 1 di Indonesia pernah bersentuhan dengan karya-karya Melly. Selain itu, istri musisi Antohut ini juga kondang sebagai pencetak penyanyi. Salah satu grup vokal yang lahir dari tangan dinginnya adalah Bukan Bintang Biasa. Grup vokal yang biasa disebut BBB ini memiliki personil selebritis papan atas sekelas Raffi Ahmad, Laudia Cynthia Bella, Chelsea Olivia, Ayu Sita, dan juga Dimas Beck. Tahun 2021 ini, BBB genap berusia 15 tahun karena dibentuk pada 2 November 2006. Meski kini mulai jarang muncul, lagu BBB masih sering terdengar. Mulai dari Bukan Bintang Biasa, Let's Dance Together, atau Putus Nyambung. Lagu Putus Nyambung ini, single Putus Nyambung merupakan sebuah kado dari Teh Meli dan Mas Anto untuk BBB, juga merupakan sebuah kado dari BBB untuk fans-fans BBB. Buat aku pribadi sih aku ngerasa BBB ini somehow lebih sepupu daripada sepupu aku sendiri gitu. Sepupu doang sih Kak Ai. Terus apa?
Cici koko ya kita. Ya pokoknya memang kita udah kayak keluarga gitu. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kita sempat dibilang vakum, sebenarnya nggak juga. Kita tetap intensively kontak-kontakan satu sama lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.